Selamat pagi sahabat KKS yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di podcast Duduk Diam di Kaki Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 7 dan 8. Supaya firman ini melekat di hati sahabat KKS kalian, saya anjurkan sahabat KKS kalian untuk sudah membaca terlebih dahulu Kejadian pasal 7 dan 8. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan penuh kuasa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami mau buka mata hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, untuk kami semakin lebih memahami isi hati Tuhan kami. Amin. Kejadian 7. Sahabat KKS yang dikasihi Tuhan, Nuh memiliki kuasa yang sama seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Lihat bagaimana Nuh bisa memanggil binatang-binatang satu pasang. Dalam ayat 13 sampai dengan 22, diceritakan Nuh memiliki keintiman dengan Tuhan, sehingga dia bisa mendengar dengan detail ukuran kapal. Ketaatan Nuh membuat dia dan keluarganya tinggal dalam perjanjian Tuhan. Mari kita simak Kejadian 6 ayat 18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Demikian hidup kita jika kita taat, maka kita tinggal dalam covenant Tuhan, perjanjian dengan Tuhan. Itulah hidup yang paling aman. Walaupun susah tetap aman karena tinggal dalam covenant dengan Tuhan. Hari-hari ini cuaca begitu ekstrim. Tetaplah tinggal dalam ketaatan, tinggal dalam perjanjian dengan Tuhan, maka malaikat pelangi itu akan terus menyertai kita. Air yang tiba-tiba naik bisa dibelokkan sehingga rumah kita aman. Mari sahabat KKS yang percaya katakan amin. Mari kita simak Kejadian 7 ayat 11 sampai 15, ayat 17 sampai 19. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu, bersayap, dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melambung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Kejadian 8. Sahabat KKS, mari belajar dari hidup Nuh. Nuh memiliki prinsip revival, bangkit. Bagaimana dia ditertawakan orang-orang waktu membangun bahtera. Sekarang ini kita yang terus-menerus meneriakkan baca Alkitab, renungkan, jadilah pelaku firman, terus terhubung dengan Tuhan, pasti ditertawakan sinis oleh banyak orang. Namun sahabat KKS, coba kita lihat kembali. Seseorang yang menertawakan firman Tuhan adalah orang yang masih pahit hatinya. Sahabat KKS, saya percaya kita semua sudah praktek firman. Abaikan jika ada yang menyerang dengan kata-kata sinis. Hal itu menandakan hati mereka masih pahit. Teruslah seperti Nuh taat jaga hati dan lakukan terus apa yang Tuhan perintahkan. Nuh punya prinsip hidup dalam roh, membangun keintiman terus dengan Tuhan.
Nuh punya prinsip berkemenangan. Dia tahu bahwa Allah menyertainya. Tetap tenang walau hujan sampai menutupi gunung-gunung. Nuh membangun manusia rohnya, terus berdoa, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Nuh punya prinsip menjadi ciptaan baru yang tidak sama dengan hidup kebanyakan orang yang dibinasakan, dan dengan bumi yang baru, di mana hanya ada Nuh dan keluarganya. Nuh melahirkan generasi yang bersih. Nuh punya prinsip mendengar suara Tuhan, itulah yang membuat kuasa dan otoritas tetap ada dalam dirinya. Kalau kita simak dalam Kejadian 8 ayat 7-9, Nuh bisa bicara kepada merpati untuk mengukur kedalaman air. Nuh punya prinsip sebagai bait Allah yang mengubah atmosfer dunia yang gelap menjadi terang. Lewat hidup Nuh, Tuhan berjanji tidak akan membuat bencana sehebat air bah di zaman Nuh. Artinya, Nuh bisa melunakkan hati Tuhan supaya generasi berikutnya tidak mengalami bencana sehebat air bah Nuh. Sahabat KKS, firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Mari bertekun memahami isi hati Tuhan, bertumbuh setiap hari, serta berjalan dalam terang cahayanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.